Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadhani, NIM L0212111011 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan pada proyek reklamasi dan pengembangan wilayah Kenjeran, Surabaya. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar AMDAL kelas B yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni Rahim, ST MSI. Adapun pokok pembahasan dari kerangka acuan analisis dampak lingkungan yang akan saya jelaskan, saya bagi atas 5 poin. Yang pertama ada jenis proyek, yang kedua ada kegiatan atau aktivitas proyek, yang ketiga ada komponen lingkungan yang berdampak, yang keempat ada batas studi AMDAL, dan yang kelima ada tenaga ahli atau pakar yang dipakai pada pembuatan kerangka acuan AMDAL atau pembuatan dokumen AMDAL. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu jenis proyek. Seperti yang telah diketahui, kota Surabaya merupakan sebuah kota metropolis yang tentu saja memiliki minat investor yang tinggi. Pasca pembangunan jembatan Suramadu di 2019, pemerintah membentuk sebuah Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu atau yang disingkat BPWS. Badan ini bertujuan dalam pengembangan sarana dan prasarana di sekitar jembatan Suramadu. Namun wilayah ini menjadi kawasan pemukiman padat penduduk. Maka alternatifnya dilakukan reklamasi oleh PT Sentral Asia Investment sebagai pelaksana. Wilayah Kenjeran masuk dalam unit pengembangan 2, yaitu sebagai fungsi untuk pemukiman, perdagangan, jasa wisata, dan konservasi. PT Sentral Asia Investment melakukan pemanfaatan ruang untuk pengembangan fasilitas wisata pantai. Adapun rencana fasilitas yang akan dibangun pada proyek reklamasi ini yaitu pemukiman, pusat perdagangan, pusat kebugaran, restoran, sekolah internasional, rumah sakit, pariwisata, dan dermaga. Untuk mewujudkan kegiatan ini diperlukan rencana reklamasi terlebih dahulu. Adapun pengertian dari reklamasi sendiri yaitu sebuah usaha untuk memanfaatkan kawasan yang relatif tidak berguna, masih kosong dan berair menjadi lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Rencana reklamasi dan pengembangan wilayah Kenjeran Surabaya ini akan menimbulkan dampak positif dan juga tentu saja dampak negatif terhadap lingkungan hidup, baik pada tahapan prakonstruksinya, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi, sehingga perlu dilengkapi dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hasil studi AMDAL dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan instansi atau lembaga yang terlibat dan terkait dengan rencana tersebut, terutama dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala tapak proyek maupun skala regional. Maka tujuan dari proses atau proyek reklamasi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alternatif hiburan dan sarana pariwisata khususnya di Surabaya dan Jawa Timur, yang juga dilengkapi dengan pusat kebugaran, pusat pembelajaran, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, proses reklamasi ini juga bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat nelayan setempat agar dapat menangkap ikan sekaligus memasarkan hasil tangkapannya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kegiatan atau aktivitas proyek. Adapun kegiatan atau aktivitas proyek pada proyek reklamasi ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, kemudian ada pelaksanaan konstruksi, dan yang ketiga ada pasca konstruksi. Yang pertama yaitu tahap prakonstruksi. Tahapan ini terbagi lagi atas 3 tahap. Yang pertama dilakukan sosialisasi AMDAL. Sosialisasi ini dilakukan melalui penyebaran poster, leaflet, pengumuman di koran, pertemuan dengan masyarakat setempat. Yang kedua ada persiapan dan pembersihan lahan. Kegiatan ini sendiri meliputi pembersihan semak-semak, pembongkaran lapak-lapak PKL, pembukaan atau pengupasan tanah permukaan, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Dan yang ketiga ada penyelidikan tanah, air, udara, dan biota laut. Biota laut berupa plankton dan bentos yang akan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium
tanah berupa analisa kimia dengan toxicity, karakteristik leaching prosedur atau TCLP, dan juga kualitas air laut, air permukaan, kualitas udara, dan kebisingan serta kuantitas biota laut dengan parameter plankton dan bentos. Aktivitas proyek yang kedua ada tahap konstruksi. Tahap konstruksi ini terbagi atas beberapa tahapan. Yang pertama ada atau dilakukan persiapan reklamasi. Pada persiapan reklamasi akan dilakukan pembuatan sarana dan prasarana base camp dan fasilitasnya, yang dimana terdiri dari base camp, jalan kerja, prasarana kebersihan, saluran drainase, penyediaan air bersih, fasilitas penerangan, alat komunikasi, serta fasilitas MCK. Yang kedua ada mobilisasi tenaga kerja. Pekerja terdiri dari tenaga terdidik, tenaga terampil, serta tenaga kasar. Dan yang ketiga ada mobilisasi alat berat. Setelah tahapan persiapan reklamasi akan dilakukan pelaksanaan reklamasi. Pada pelaksanaan reklamasi ini dilakukan berbagai aktivitas. Yang pertama yaitu pengoperasian base camp. Base camp ini akan digunakan sebagai tempat manajemen proyek, penyimpanan material, dan tempat tinggal para pekerja. Kemudian ada pengambilan material pasir urungan, di mana volume material pasir yang akan diambil ini akan diambil dari laut dengan minimal waktu kurang lebih 36 bulan yang kemudian ditimbun di offshore temporary storage. Selanjutnya ada pembuatan akses jalan ke lokasi reklamasi. Akses jalan ini permanen dan permanen dan juga tidak permanen untuk menopang alat berat. Selanjutnya ada pengadaan dan pengangkutan material. Material yang diangkut ini berupa pasir, sirtu, batu kali, dan visi. Kemudian ada pembuatan talut. Talut ini berguna sebagai pembatas proyek dan sebagai penahan erosi. Kemudian ada pemasangan pompa dan perpipaan di laut. Kemudian ada penghamparan material pasir ke lahan reklamasi. Penghamparan ini dilakukan dengan pengumpahan material pasir dari lokasi offshore temporary storage ke lokasi reklamasi. Kemudian ada pengadaan dan pengangkutan material tanah galian dan pengurungan lahan reklamasi. Tanah galian akan dibeli di Laveransir yang bersertifikat selama kurang lebih 36 bulan. Kemudian dilakukan pemadatan urungan material yang telah diambil sebelumnya. Kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 24 bulan. Kemudian dilakukan pembuatan dermaga, tempat pelelangan ikan, dan pusat penjualan hasil laut. Setelah itu, setelah proses reklamasi selesai, akan ada pasca reklamasi. Pada pasca reklamasi ini terdapat dua aktivitas. Yang pertama ada demobilisasi alat berat dan juga demobilisasi tenaga kerja. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu ada tahap operasional, di mana dilakukan pengoperasian dermaga untuk tambatan perahu nelayan, tempat pelelangan ikan, dan pusat penjualan hasil laut. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu komponen lingkungan yang berdampak. Yang pertama ada ekosistem laut, di mana proses reklamasi yang dilakukan ini dapat mengganggu ekosistem laut. Perubahan struktur dan kualitas perairan dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati yang ada di lautan. Adanya aktivitas pada tahap reklamasi mulai dari persiapannya hingga pelaksanaan seperti mobilisasi alat berat yang akan memberikan dampak pada penurunan efektivitas nelayan dan juga kecelakaan lalu lintas di air. Aktivitas pada pelaksanaan reklamasi seperti pengambilan material pasir urungan, pembuatan akses jalan ke lokasi reklamasi, pembuatan talut, pemasangan pompa dan perpipaan di laut, penghamparan material pasir ke lahan reklamasi, pengadaan pengangkutan material tanah galian dan pengurungan lahan reklamasi, pemadatan urungan material, pembuatan dermaga dan juga penjualan hasil laut akan membawa dampak pada penurunan pendapatan nelayan, peningkatan kekeruhan pada air laut, perubahan morfologi dasar perairan, perubahan arus dan gelombang, serta erosi dan juga sedimentasi garis pantai. Pada pasca reklamasi juga terdapat aktivitas yaitu adanya demobilisasi alat berat yang memiliki dampak potensial terhadap ekosistem laut. Komponen lingkungan selanjutnya yang berdampak yaitu penurunan kualitas air. Pengerjaan konstruksi dan aktivitas reklamasi dapat menghasilkan limbah dan pencemaran air yang dapat merusak kualitas air di sekitar proyek. Aktivitas tersebut berupa pengoperasian base camp yang akan menyebabkan peningkatan limbah cair domestik dan menyebabkan menurunnya kualitas air.
Yang ketiga ada hidrologi. Pekerjaan konstruksi dan aktivitas reklamasi dapat menghasilkan limbah dan pencemaran air yang dapat mengganggu pola banjir. Kegiatan pemadatan urungan material pada proses reklamasi juga dapat menyebabkan peningkatan muka air banjir di sungai atau saluran dan menimbulkan genangan. Yang keempat ada penurunan kualitas tanah. Kegiatan seperti pengambilan material pasir urungan, pengadaan dan pengangkutan material tanah galian, serta pengurungan lahan reklamasi dan juga pemadatan urungan material akan menyebabkan menurunnya kualitas tanah. Komponen lingkungan selanjutnya yang akan terkena dampak yaitu penurunan kualitas udara. Tahap pelaksanaan konstruksi dapat menghasilkan polusi udara yang dapat mempengaruhi kualitas udara di wilayah sekitar. Kegiatan tersebut seperti pengadaan dan pengangkutan material serta pembuatan dermaga, tempat pelelangan ikan dan pusat penjualan hasil laut. Yang ke-6 ada peningkatan timbulan sampah. Kegiatan reklamasi dari mulai persiapan pelaksanaan hingga pasca akan menimbulkan timbulan sampah konstruksi berupa sisa-sisa material, terutama pada pengoperasian base camp yang digunakan sebagai manajemen proyek, tempat penyimpanan material, dan sebagai tempat tinggal pekerja yang tentunya akan meningkatkan timbulan sampah. Kemudian yang terakhir ada perubahan fungsi lahan. Aktivitas reklamasi ini juga dapat menyebabkan perubahan pada fungsi lahan, yang kemudian akan memberikan dampak pada peningkatan kebisingan, keresahan masyarakat, dan juga peningkatan kepadatan lalu lintas dan juga adanya gangguan pada penggunaan fasilitas umum. Pembahasan selanjutnya yaitu batas studi AMDAL. Yang pertama ada batas proyek. Batas kegiatan proyek mencakup batas utara yaitu Jembatan Suramadu dan Selat Madura, batas timur yaitu Selat Madura, batas selatan Pantai Kenjeran Lama dan pemukiman penduduk, dan juga batas di bagian barat yaitu Kelurahan Kedung Cowek, Bulak, Kenjeran, Jembatan Suramadu dan juga pemukiman penduduk. Yang kedua ada batas administratif, di mana administratif ini berupa ruang di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi dan juga sosial budaya. Batas administratifnya yaitu pemukiman penduduk di Kelurahan Kenjeran Bulak dan juga Kedung Cowek, Kecamatan Bulak. Yang ketiga ada batas ekologis, yaitu persebaran dampak dari kiri dan kanan sepanjang proses atau sepanjang lokasi reklamasi. Yang keempat ada batas sosial, yaitu beberapa rukun tetangga di pemukiman penduduk sepanjang Pantai Kenjeran Lama. Dan yang kelima ada batas waktu kajian, di mana kegiatan ini berlangsung kurang lebih dari 3 tahun lamanya dan akan dikembangkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pokok pembahasan yang terakhir ada tenaga ahli atau pakar yang dipakai pada proses pelaksanaan proyek, yaitu penyusun AMDAL, yaitu PT ITS Kemitraan, di mana penanggung jawabnya yaitu Insinyur M. Jailani, di mana beliau memiliki jabatan sebagai Presiden Direktur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.